Halo, selamat berjumpa kembali para pencinta rebahan. Bertemu lagi bersama saya James Bond di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengandung banyak unsur mantap-mantapnya. Saya ingatkan untuk anak di bawah umur jangan ditonton. Kalau mau nonton ya udah nggak apa-apa, tonton aja, tapi jangan sampai ketahuan sama ibu ya. Di film ini mengandung banyak pesan kehidupan yang dimana film ini mengisahkan seorang wanita yang mempunyai masa lalu yang kelam, yaitu hasrat seksual yang sangat tinggi kepada semua pria. Bagong nggak tuh? Film ini diperankan oleh pacar kelima saya yaitu Reese Witherspoon, susah banget namanya, dan disutradarai oleh paman saya yaitu Jen Mark. Sebelum menonton, saya ingatkan ini adalah konten full spoiler. Bosen gue ingetin cuk, jangan sampai lupa ya. Tanpa banyak bicara, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Pada awal film kita akan melihat seorang wanita dengan ransel turun di sebuah motel, dan ini adalah pemeran utama di dalam film ini. Wanita ini bernama Cheryl, yang dimana ia akan menginap sebelum melanjutkan suatu perjalanan. Kemudian terlihat dia menelpon seorang pria yang dimana itu adalah mantan suaminya. Nampaknya Cheryl masih merindukan mantan suaminya, namun karena Cheryl mempunyai kecanduan seksual ke semua pria, sehingga itu menjadi penyebab mereka bercerai. Setelah itu ia melihat seorang pria dari dalam kamarnya dan kemudian mengambil sebuah mainan yang dimana mainan tersebut biasa ia gunakan untuk mantap-mantap sebelumnya. Namun ia mengingat tujuannya, yaitu ia ingin berhenti dari kecanduan seksualnya yang sangat kelam. Selanjutnya ia langsung mengemas barang-barang yang akan ia bawa untuk perjalanan ke depan. Namun karena dia berpikir amatiran atau baru pertama kali akan melakukan perjalanan jauh, sehingga barang-barang yang tidak penting ia masukkan semua, dan terlihat ranselnya sangat besar melebihi besar tubuhnya. Terlihat untuk mengangkat ransel tersebut saja ia tidak bisa atau sangat kesulitan. Namun dengan beberapa kali percobaan akhirnya ia bisa mengangkatnya dan langsung kembali berjalan. Kemudian dia mencoba menumpang di sebuah mobil. Di dalam mobil ia bercerita akan melakukan perjalanan sejauh 1000 mil yang akan ia tempuh selama kurang lebih 3 bulan. Bajil gila gak tuh 1000 mil? Seharusnya yang deket-deket dulu gitu loh. Kok langsung maksa jauh 1000 mil gitu loh? Selanjutnya supir mobil tersebut mengatakan perjalanan tersebut sangat jauh. Jarang-jarang orang yang berjalan ke sana, apalagi perempuan seperti Cheryl. Namun Cheryl hanya tersenyum mendengar sopir tersebut. Di perjalanan ia beberapa kali mengingat masa kecilnya, yang dimana ia sangat bahagia bersama ibunya. Ketika sampai di tempat tujuan, ia langsung turun dan mulai berjalan. Terlihat dia menaiki bukit-bukit dan melewati lembah yang sangat kering di hari pertamanya. Di perjalanan ia merasa sangat kelelahan, namun ia tetap tidak berhenti berjalan. Setelah berjalan lumayan jauh, akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat. Ia langsung mendirikan sebuah tenda. Namun, karena ini adalah perjalanan pertamanya, sehingga ia agak sedikit kesulitan. Nah, mampus, gak ada persiapan sama sekali juga. Tapi, setelah mencoba beberapa kali, akhirnya dia bisa mendirikan tenda tersebut. Ia mencoba membaca sebuah buku. Nampaknya ia mempunyai keinginan kuat untuk berhenti dari kecanduan seksualnya. Ketika malam tiba, ia memutuskan langsung beristirahat. Keesokan harinya ia mencoba membuat makanan dengan kompor portable-nya. Namun sialnya, ia tidak membawa gas khusus untuk memasak makanannya, sehingga makanan tersebut hanya dicampur dengan air dingin. Beberapa hari dia memakan makanan dingin, sehingga ia merasa sangat jenuh. Hari kelima, ia sudah berjalan sejauh 30 mil. Ia beberapa kali mengumpat karena kelelahan, dan pada hari ke-8, makanan yang ia bawa sudah habis. Ia memutuskan untuk berbelok ke arah lain karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan tanpa makanan. Ketika berjalan, ia menemukan seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai traktor dan langsung meminta diberikan tumpangan. Ketika lagi nunggu bapak-bapak tersebut selesai untuk bekerja, ia menemukan sebuah pistol di mobil bapak-bapak itu dan berpikir sedikit negatif. Namun, karena ia sangat lapar, sehingga bapak-bapak tersebut menawarkan untuk makan di rumahnya.
Ketika Cheryl sampai di rumah bapak-bapak itu, ia langsung disuruh untuk makan. Dan terlihat ia sangat lahap dan kemudian ia langsung mandi membersihkan dirinya. Ketika lagi mandi, ia mengingat sebuah tato yang ada di lengannya. Yang dimana ia membuat tato tersebut bersama mantan suaminya dulu. Dan pada waktu membuat tato adalah hari perceraian mereka. Yang dimana Cheryl menyelingkuhi suaminya dan mantap-mantap dengan pria lain. Aduh, goblok. Gimana jadi suaminya tuh sakit hati. Lanjut. Keesokan paginya bapak-bapak tersebut mengantarkan Cheryl membeli bahan makanan. Setelah itu Cheryl diantarkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Sekarang ia bisa menyalakan kompor portablenya dan bisa merasakan bubur panas. Ia terlihat sangat bahagia karena bisa merasakan bubur yang hangat kembali. Hari ke-10 ia terus masih berjalan dan beberapa kali menemukan ular di perjalanan. Di keheningan malam ia beberapa kali mengingat masa mudanya dulu. Ketika tidur, ia beberapa kali terbangun karena mengingat masa lalunya yang suka bermain seks bersama pria lain. Aduh, goblok. Hari ke-18 berjalan, ia melihat seorang laki-laki telanjang mandi di sungai. Dan Cheryl malah tersenyum karena mungkin dia pengen juga ya. Ya bercanda juga ya, pengen lah. Ternyata pria tersebut juga sedang melakukan perjalanan jauh. Mereka berdua mengobrol tentang perjalanan yang mereka lewati, yang dimana Cheryl mengatakan hanya kuat berjalan 10-11 mil per hari. Sedangkan pria tersebut sanggup berjalan 20-22 mil per hari. Beberapa kali ia flashback yang dimana ketika ia hamil, ia tidak mengetahui ayah dari janin yang ia kandung. Anjir, kayaknya ini mantap-mantap sama banyak orang. Gue mau dong. Aduh, gak boleh bercanda lah. Namun, karena ia tidak mengetahui ayah dari janin yang ia kandung, sehingga ia memutuskan untuk menggugurkan janin yang ia kandung. Dia terlihat sangat terpukul karena ia memutuskan untuk membunuh janinnya. Selanjutnya scene berpindah di sebuah bukit yang tinggi, yang dimana Cheryl terlihat akan melewati bukit tersebut. Namun karena semangatnya yang sangat tinggi, dia mencoba menaiki batu-batu yang sangat tinggi dengan agak sedikit kesusahan. Namun ia berhasil. Syukur. Hari ke-14 di mana ia terlihat mulai memasuki hutan, dan hebatnya dia sudah sampai di pos peristirahatan. Di sana ia bertemu kembali dengan pria yang ia temui di sungai sebelumnya. Di sana ia terlihat disambut hangat oleh pejalan lainnya. Setelah itu terlihat dia menerima sebuah paket yang berisi baju dan sepucuk surat, yang dimana paket tersebut berasal dari mantan suaminya. Dan mantan suaminya mengucapkan selamat kepada Cheryl bahwa ketika ia membaca surat tersebut, ia berarti sudah menempuh sejauh 100 mil. Di camp peristirahatan, ia disanjung oleh seorang kakek-kakek di sana. Karena semangat dan keberaniannya, Cheryl melakukan perjalanan yang sangat jauh, apalagi ia seorang wanita. Dan kakek-kakek tersebut menyarankan Cheryl untuk memangkas isi ranselnya, yang dimana itu sangat berpengaruh bagi perjalanan ke depannya. Kakek tersebut memilihkan beberapa barang penting yang harus dibawa, dan yang tidak penting harus ditinggalkan. Terlihat Cheryl membawa 2 bungkus kondom. Gila anjir. Katanya mau berhenti gituan, nah ini malah bawa kondom 2 bungkus pulang. Bangke emang. Selanjutnya kita akan melihat Cheryl sampai di sebuah kota, yang dimana ia mengabarkan kepada mantan suaminya melalui pesan suara bahwa ia baik-baik saja di perjalanan ini. Dilanjutkan dengan Cheryl yang mencoba mencari tumpangan dan akhirnya mendapatkan satu mobil. Namun Cheryl saat itu dikira seorang tunawisma atau seorang gelandangan. Sekali lagi Cheryl sangat kesal karena pria tersebut terus mengira Cheryl seorang tunawisma. Kemudian scene beralih ke Cheryl di sebuah mobil, yang dimana ia mendapatkan sebuah tumpangan oleh om-om yang tampaknya suka musik-musik metal. Sudah hari ke-30 atau 1 bulan, terlihat bahwa di depannya ada gurun es. Kemudian ia beristirahat sejenak untuk memakai celana panjang agar ia tidak kedinginan. Ketika berjalan, ia beberapa kali mengingat dirinya yang dulu suka mantap-mantap. Nampaknya ia seperti ingin mencoba gitu lagi lah. Ya pengen juga. Ya gitulah. Terlihat di beberapa tempat ia melakukan mantap-mantap bersama banyak pria. Masa lalu yang sungguh sangat membagongkan. Ini psikopat seksual ini. Oke, lanjut.
Ia terus berjalan dihantui dengan ingatan-ingatan tentang seksualnya, melewati sungai dengan susah payah, namun ia berhasil. Hari ke-49 yang dimana ia berhenti di sebuah pos untuk menanyakan sebuah paket yang atas nama dirinya. Dan ternyata ia menerima sebuah paket yang berisi sepatu dari mantan suaminya yang mengucapkan selamat karena Cheryl sudah berhasil berjalan sejauh 600 mil. Sebelum pergi, Cheryl diingatkan oleh penjaga pos bahwa ia harus membawa air yang cukup karena cuaca akan sangat panas. Namun, karena Cheryl berharap 20 mil lagi akan ada tangki air, sehingga ia tidak begitu khawatir dan menghiraukan peringatan dari penjaga pos tadi. Hari ke-56, ia sudah berjalan sejauh 65% yang dimana ia semakin mengingat masa lalunya yang sangat kelam, yang bermain dengan banyak pria, sampai-sampai membuat suaminya sangat kecewa dan akhirnya bercerai. Setelah berjalan 20 km, ia kehabisan air minum, dan ternyata tangki air yang ia harapkan tidak ada isinya atau bisa dibilang kosong. Ia terlihat sangat kesal. Ia sangat kehausan sampai-sampai menjilat embun yang ada di tendanya. Kemudian dia terus berjalan dengan wajah yang sangat pucat sampai dia menemukan kubangan air kotor. Ia langsung mengeluarkan alat yang berfungsi sebagai penyaring dan menumpahkan sebuah pil penjernih di air tersebut. Sementara menunggu air jernih, ada pejalan lain yang melintas dan meminta air. Namun nampaknya dua pria ini mempunyai niat yang kurang baik, dan Cheryl agak sedikit curiga dengan gerak-geriknya, sehingga Cheryl mengatakan akan melanjutkan perjalanan duluan. Setelah Cheryl melihat kedua pria itu pergi, ia langsung berhenti dan mengganti pakaiannya. Dan ternyata salah satu pria tadi kembali dan mengintipnya. Cheryl agak sedikit ketakutan pada saat itu, namun dia berhasil untuk pergi. Selanjutnya, Cheryl sudah sampai pada hari ke-62, yang dimana ia tiba di suatu perbatasan di Washington dengan Aston. Setelah itu ia sampai di sebuah kantor pos untuk mengambil paketnya lagi. Di sana ia bertemu juga dengan beberapa pejalan. Ia mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup selama perjalanan ini. Setelah itu mereka memutuskan untuk bermalam bersama agar keesokan paginya mereka langsung melanjutkan perjalanan. Ia terus berjalan dengan keinginan yang kuat dan tekad yang kuat. Terlihat di beberapa langkah lagi ia akan tiba di tempat tujuan. Ia tersenyum bahagia karena sudah bisa menyeberangi jembatan kehidupannya dan berhasil mengalahkan hasrat seksualnya. Tamat. Oke, thank you buat kalian yang udah menonton video ini. Yang gue tahu bahwa kalian agak kurang mengerti dengan video ini, dengan alur cerita ini. Jadi sedikit gue simpulin dengan kecerdasan buatan gue, yang dimana film ini menceritakan sebuah gadis yang dimana gadis tersebut mempunyai hasrat seksual kepada semua pria. Jadi siapapun yang mau mantap-mantap dengan dia dibolehkan, itu gratis, nggak bayar, boleh semuanya lah gitu. Tapi bagusnya ia ingin bertobat dan ingin memperbaiki hidupnya kembali. Oleh karena itu, beberapa pesan hidup yang bisa gue sampaikan di sini bahwa kalian harus menaati orang tua kalian. Jangan sampai kalian menyisakan nasi ketika kalian makan di ruang tamu, atau jangan sampai kalian tidak menyuci piring ketika emak kalian sudah selesai menyuci piring. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di semuanya. Thank you buat kalian. Assalamualaikum.